Guys, Planet Checkers is coming back to Indonesia. Ini bukan sekedar konser rohani, ini momen real encounter dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan firman-Nya. Catat ya tanggalnya, Jumat 3 Juli 2026 jam setengah 7 malam di SICC Sentul Bogor. Registrasi umum dibuka tanggal 7 April 2026 jam 12 siang di website resmi gbigatsu.id/planetcheckers2026. Tapi khusus Rayon dan cabang GB Gatsu, kalian bisa daftar sekarang melalui gereja lokal kalian sebelum registrasi umum dibuka. Yuk, jangan sampai terlewat. Ajak teman-teman kamu dan pastikan kamu ambil bagian dalam momen ini. See you there! Shalom saudara, tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab pengelola ciptaan, membangun keturunan, dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang, bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga, menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa, dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata, bahkan keluarga yang tidak sempurna, Yesus lahir bukan di istana tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib, terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakostal, keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat. Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih,
kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat, membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 2000 tahun yang lalu segala sakit penyakit kami sudah selesai. Segala permasalahan kami sudah selesai. Pergumulan kami sudah selesai. Segala kesusahan kami sudah selesai. Dan pada hari yang ketiga, Engkau bangkit mengalahkan maut. Sehingga kami bisa berkata hari ini, Dad, where is your sting? Dan hari ini kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam setiap kami. Roh Kudus ada dalam setiap kami. Kami percaya kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian itu hidup dalam setiap kami, yang memberikan kami otoritas dan kuasa, sehingga setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, setiap nyanyian yang kami perkatakan, semuanya berkuasa. Dan kami percaya waktu kami memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa, ada tanda, ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. We give you all the glory, all the praise, all the honor from this day until our last day. In Jesus name. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, dengan penuh ucapan syukur kita mau katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara, kita sama-sama nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Pengorbanan yang kau berikan bagiku, pengorbananmu Tuhan. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup.
dengan penuh rasa syukur katakan, ya Tuhan. Kami nyatakan sanggup melakukan mujizat karena salibmu Tuhan. karena salibmu Thank you Lord hidup Jesus. karena Thank you Karena Lord. salibmu aku menang. menang. Kau yang berkuasa. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan Mujizatmu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kau sanggup melakukan mujizat di hidupku, Tuhan. Syakarabayasa, Hidalabayasa, Pada siang hari ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Pada sore hari Tuhan, kami percaya inilah hari kemenangan untuk setiap kami Tuhan. Setiap belenggu dosa Tuhan telah ditebus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah bangkit bagi kami Tuhan. Kami percaya setiap pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Kami percaya kami menerimanya dengan iman kami Tuhan. Setiap kami Tuhan telah dibebaskan Tuhan dari segala perbudakan Tuhan. Dari setiap dosa-dosa, bahkan di saat sakit penyakit, kami semua dibebaskan dan kami nyatakan kami telah menang di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Sungguh kami berkata Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah Tuhan perisai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan, Indonesia telah bersorak-sorai Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan telah Tuhan memberkati Indonesia Tuhan. Telah menyelamatkan Indonesia Tuhan. Kami percaya apapun Tuhan yang terjadi ke depan ini Tuhan, kami percaya oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan telah memenangkan Indonesia. Telah memberkati Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan.
Kami percaya Tuhan. Kami sungguh sangat percaya Tuhan. Hati Tuhan ada di bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya ke depan ini Tuhan. Kami percaya Indonesia semakin diberkati. Berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Baik pemerintahannya Tuhan. Baik Bapak Presiden kami. Bapak Wakil Presiden kami Tuhan. Para menteri, MPR, DPR Tuhan. Baik jajaran tertinggi sampai jajaran terendah Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas Indonesia Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan atas Indonesia Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga saat ini kami berdoa Tuhan, untuk Bapak pembina kami Tuhan, Bapak rohani kami Tuhan. Pak Niko dan Ibu Hermin Tuhan, juga untuk Pastor Weller County dan Pastor Maulin County Tuhan. Bapak kami minta Tuhan berkat yang khusus untuk Bapak rohani kami Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan umur yang panjang. Dan terus pakai hidup dia Tuhan. Di masa akhir, di akhir zaman ini kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Untuk Bapak rohani kami. Dan kami percaya ke depan ini mereka akan terus dipakai Tuhan. Semakin dahsyat Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Melalui hidupnya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk Bapak rohani kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk semua jemaat di tempat ini Tuhan. Apapun saat ini Tuhan, pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami semua telah dimerdekakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ke depan ini Tuhan kami percaya Tuhan. Semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan akan mengalami terobosan demi terobosan. Mujizat demi mujizat terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit pun Tuhan telah sembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Tuhan. Berkati usaha bisnis mereka Tuhan. Apapun segala jenis usaha mereka yang kerjakan. Bahkan yang kuliah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat tuh semua berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kami And all the earth had trembled. The sun had hid its face. And all the men that walked with him had turned and run away. They crucified our Savior and laid him in a tomb. Oh, the life that once brought love and hope slip away that afternoon. Satan gleamed with pleasure that day on Calvary, for he thought he had won a mighty victory. Oh, and like him, all of the demons of hell began to cheer. Oh, but little did they know that their end was growing near. Kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Early Sunday morning, just like Jesus said, He broke the curse of sin and death, and He rose up from the dead. Now we have a new beginning in the kingdom that has no ending. Hallelujah! 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 Come on, sing! Hallelujah! Jesus is alive! Jesus is alive. That has lost its victory, and the grave
person lies His feet. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. Lamb of God. Lamb of God has risen. Come on, sing. He's alive. He's alive. Hey. He's the author and the finisher of our faith. The stone, the true way, is the cornerstone today. That has no more victory, and the grave has no more sting. Hallelujah. Come on, sing. Hallelujah. Wonderful Counselor, the mighty God is He. Yes, The everlasting Father is the precious Prince of Peace. is the love that lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been beaten. Oh, Jesus. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. Amen. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. Oh, Lamb of God. Oh, God is risen. Oh, He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Oh, whoa, oh, whoa. Come on, clap your hand in the air. Sing it out. Oh, whoa, oh, whoa. Thanks be to God. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to reign. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. Say, we have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in
saudara. Wow. Thank you, Jesus. Your blood is precious. Thank you. What can wash away my sin? What can make me whole again? Nothing but the precious blood of Jesus. For my pardon, this I sing. For my cleansing, this my plea. Nothing but the precious blood of Jesus. Oh, precious is the flow that washes white as snow. No other found I know, only the blood of Jesus, and oh, to Him I'll overcome. By this I reach my home. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can
Haleluya. Aku tahu bahwa penebusku hidup. Kami tahu bahwa penebus kami hidup. Yesus Kristus yang telah menang atas maut. Yang telah disalibkan. Namun bangkit pada hari yang ketiga. Itulah kemenangan orang percaya. Itulah kemenangan iman kami. Because we know that our Redeemer lives. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Bersemua makhluk juga berkata, let all creation testify, this life within me cries, I know my Redeemer lives. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup. Katakan, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dari awal yang kita nyanyikan sama-sama. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan. Dia menyucikan. Menyucikan. Dia mati. Tebus dosa kita. Amin. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kasih senyum kanan kiri, bilang Yesus sudah bangkit. Dia memberi kita kemenangan. Haleluya. You may be seated. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Saudara, Paskah di dalam sejarah Alkitab sebetulnya berawal dari kisah ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Pada waktu itu Fir'aun tetap mengeraskan hati sampai akhirnya harus berhadapan dengan tulah yang terakhir, ya, di mana malaikat datang, maut membinasakan semua anak sulung, ya, di tanah Mesir, baik itu manusia maupun hewan. Dan Tuhan pesankan kepada bangsa Israel, mereka harus mempersembahkan anak domba yang terbaik yang tak bercacat. Lalu kemudian mereka berkumpul, sekeluarga berdoa. Darah daripada anak domba ini harus dioleskan di palang pintu rumah mereka. Di malam itu, ketika malaikat maut itu lewat, semua anak sulung orang Mesir mati, dari raja sampai rakyat miskin. Demikian juga anak sulung dari setiap hewan. Waktu itu jeritan yang sangat mengerikan keluar di seluruh rumah orang Mesir. Menangis menjerit. Tapi di daerah tanah orang Israel, semua tidak ada tangisan. Karena malaikat itu hanya lewat. Dan mereka semua tidak mengalami yang namanya tulah kematian. Sebab Passover. Mereka dilewatkan, diluputkan. Karena itu kita sering mendengar istilah Happy Passover. Karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan meluputkan kita dari maut.
Ketika Tuhan Yesus disalibkan, pada Jumat Agung sampai minggunya, itu mereka melewati sebuah perayaan yang sama. Mereka sedang merayakan Passover at a time. Secara tradisi Yahudi mereka sedang merayakan Passover. Karena itulah momen yang sama kemudian dipakai oleh orang Kristen. Menamakannya Paskah, ya. Sama Passover, tapi pengertian Passover-nya orang Kristen adalah Tuhan Yesus telah menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat, yang menebus dosa seisi dunia. Sehingga kita tidak binasa, melainkan kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam tradisi kuno, dulu di Eropa itu banyak, ya, gereja sudah disesatkan, tapi juga banyak pengikut-pengikut ajaran-ajaran iblis. Yang paling besar dan paling terkenal itu adalah paganism. Ya, mereka menyembah dewa pagan. Kalau dewa pagan itu seperti kambing yang ada tanduknya dua, gitu simbolnya. Masih ada sampai sekarang. Tapi saudara, mereka yang menyembah dewa pagan kemudian ketika kekristenan masuk, mereka itu bertobat. Mereka mulai mau berbalik menjadi orang Kristen. Namun mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi tahunan. Seperti waktu Desember, ya, tradisi di winter time, tradisi juga di musim semi. Tradisi di musim semi yang mereka lakukan adalah mereka merayakan dewi kesuburan, Dewi Aestro. Mereka sebut, makanya kita kenal istilah Easter. Ya, itu dewi kesuburan. Nggak heran saudara, kalau di Paskah saudara ketemu simbol, kenapa sih kalau Paskah kok ada telur Paskah? Kenapa sih kok ada Easter Bunny? Kenapa ada, apa hubungannya kelinci sama Paskah gitu. Jadi kalau sudah melihat itu nggak usah aneh, karena itu adalah berasal dari tradisi. Mereka yang dari paganism, mereka kemudian menjadi orang Kristen pada zaman awal. Tradisi itu tetap dilakukan, tetapi artinya sudah diarahkan kepada arti yang baik. Berbicara tentang berkat, berbicara tentang pelipat gandaan. Karena rabbit itu adalah hewan yang multiplikasinya paling cepat. Makanya menjadi simbol kesuburan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita merayakan Paskah kali ini. Yang pertama adalah sebetulnya itulah Passover-nya orang Kristen. Karena Yesus telah mati buat saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita nggak usah, waduh ini anti ada ini segala, udahlah itu sejarah. Jangan saudara ambil artinya. Anak-anak sekolah minggu tadi pagi gambar-gambar di telur Paskah. Udah jangan takut, anak-anakmu gak berdosa. Ya mereka just having fun with that. Tapi nanti berikan pengertian kenapa itu. Itu adalah tradisi kuno dalam budaya waktu di Eropa. Nah saudara dikasih Tuhan, kita semua hari ini merayakan Paskah. Kita merayakan kemenangan karena Yesus menang atas maut. Maut tidak berkuasa atas dia. Alkitab berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Karena Tuhan Yesus menang atas maut. Hari ini saya mau ngajak kita merenungkan kisah Paskah. Ketika Minggu Paskah terjadi, tadi kita lihat cuplikan singkat, memang ada banyak interpretasi yang menggambarkan suasana ketika Minggu pagi itu. Jadi saudara, Minggu pagi selepas Paskah, selepas Passover, juga mereka lepas Sabat, orang Yahudi. Nah mereka sudah bisa keluar rumah tuh, berjalan pada jarak yang lumayan jauh. Lalu mereka kemudian berkunjung ke makam Yesus, para wanita. Ada para wanita, tapi ada juga yang Maria Magdalena, berbagai penafsiran, tapi para wanita lah. Tapi yang nanti tinggal Maria Magdalena, yang lain kemudian pergi. Kemudian saudara, murid-murid Tuhan Yesus juga sedang ada di upper room, mereka di sana beristirahat, tapi jangan lupa. Waktu itu mereka itu murid-murid Tuhan Yesus juga seolah-olah menjadi orang-orang yang dicari. Karena Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus itu mati, itu mereka semua cari murid-muridnya. Makanya saudara Petrus juga waktu malam itu, kamu kan salah satu pengikutnya. Oh enggak. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lalu ayam berkokok. Saudara kita tahu kisah ini. Mereka semua itu bersembunyi di kamar loteng, mereka itu ketakutan.
Mereka nggak berani keluar. Makanya saya kadang-kadang lihat yang lebih berani para wanita. Biasanya para wanita lebih nekat gini-gini. Jadi para wanita itu pagi-pagi mereka pergi kubur. Mereka kan nggak mikirin nanti ketemu sama prajurit-prajurit. Mungkin kalau murid-murid Tuhan Yesus yang pria takut nih ketemu prajurit. Tapi para wanita nggak takut, kita mau meminyaki. Saudara, demikianlah kisah yang nanti akan kita baca bersama-sama. Namun bukan cuma saudara tempat ini, saya setiap kali melayani, saya juga menyapa semua saudara yang ada di rumah-rumah. Kita ikut bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya mau ajak kita terus memuji menyembah Tuhan. Nanti kita renungkan kisah tentang Paskah ini. Haleluya. Tadi dalam ibadah pertama pagi saya berbicara dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus ini. Namun saya melihat dari sisi dua murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Ya, jadi ketika Maria Magdalena, para wanita melihat kubur itu, batu atau batu yang menutupi pintu daripada kubur itu sudah tersingkir, mereka ketakutan. Mereka kemudian berlari, memanggil murid-muridnya. Kemudian ketika mereka sampaikan, yang respon itu cuma dua. Petrus dan Yohanes. Tadi saya berbicara dua-dua ini punya alasan yang spesifik. Ya, Petrus mungkin karena masih dilanda rasa bersalah. Tapi kedua-duanya punya kesamaan. Dua-duanya sama-sama berani. Berani untuk mempercayai janji Tuhan, mereka ingat. Dan berani ambil risiko. Karena mereka lagi dicari-cari. Kalau kesana terus ketemu tentara-tentara, mereka harus hadapi resiko itu. Tapi dua-duanya sama-sama berani. Petrus dan Yohanes pergi berlari. Yang sampai duluan Yohanes, karena Yohanes lebih muda. Larinya mungkin lebih cepat. Yohanes melongok ke dalam, tapi dia gak berani masuk. Dia berdiri. Dia tunggu Petrus. Biar Petrus yang masuk duluan. Oh, buat saya ini luar biasa. Saya di zaman ini jarang ya. Yang muda yang bisa memberi hormat kepada yang tua seperti itu. Saya lihat Yohanes itu spesial. Makanya dia, kalau sudah dengar khotbah yang tadi pagi, saya sampaikan betapa istimewanya. Dia dimuliakan Tuhan. Hari ini saya tidak berbicara tentang dua tokoh itu. Saya berbicara tentang tokoh yang ketiga. Yaitu Maria Magdalena. Saudara, kalau tadi pagi saya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekarang Yohanes 20. Mari saya ajak kita membaca Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Sudah ada di layar, kita baca sama-sama ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan."
Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, kisah yang kita baca ini setelah Maria bersama dengan Petrus, Yohanes melihat ke kubur, kubur itu kosong. Pada waktu itu Yohanes percaya apa yang dikatakan Alkitab, bahwa Kristus itu harus bangkit dari antara orang mati. Tapi kemudian mereka pergi. Tapi perhatikan, Maria Magdalena tidak pergi. Dia stay di makam itu. Sambil dia menunjukkan betapa kehilangannya. Betapa dia rasakan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya itu hilang. Kalau dilihat dari semua di situ, bahkan ibu Yesus sendiri dan semua yang lain murid-murid Tuhan Yesus, gak ada yang se-desperate daripada Maria Magdalena. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita melihat siapa Maria Magdalena. Dia orang yang ditebus oleh Tuhan. Dia orang yang diselamatkan dari kehidupan yang hancur sedemikian. Dituliskan dalam Markus 16 ayat yang ke-9. Dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Gak satu nih, 1 setan aja udah parah. Ini 7 setan yang merasuk hidup dia. Jadi sudah bisa bayangkan bagaimana Maria Magdalena tuh backgroundnya hidup yang hancur sedemikian. Karena sampai Tuhan lepaskan 7 setan yang mengikat hidupnya. Saudara, Tuhan gak lihat background kita apa. Mungkin background saudara hancur. So mungkin melihat latar belakang saya orang yang berdosa. Saya dulu hidup benar-benar gak karu-karuan. Saudara, persoalannya bukan dulu. Tapi bagaimana hidup rohani saudara hari ini. Tuhan tuh mau lihat, apakah kita masih punya kerinduan akan Tuhan hari ini. Maria Magdalena itu istimewa. Beberapa hari sebelum kematian Tuhan Yesus, ada satu kisah yang indah di kota Betania. Seorang wanita yang ada beberapa penafsiran berkata ini the same person, Maria Magdalena. Yang dianggap orang-orang banyak pada waktu itu ini perempuan sundal ini, orang gak bener nih. Ngapain tiba-tiba dia masuk ke ruangan, langsung datang meminyaki kaki Yesus. Dia memecahkan leher-leher buli-buli pualam, leher buli-buli pualam yang berisi minyak darwasu yang mahal harganya. Lalu dia minyaki kaki Yesus, dia seka dengan rambutnya. Satu tindakan spesial yang gak pernah dilakukan orang. Dan saudara, itu dilakukan Yesus. Kami menafsirkan ini sebagai sebuah bentuk penyembahan, worship. A special kind of worship. Penyembahan yang spesial. Wangi-wangian itu harum. Mengharumi seluruh ruangan. Kalau orang pakai minyak wangi, tutup botolnya dibuka. Lalu minyak wanginya dipakai secukupnya, tutup lagi. Wanita ini enggak. Bukan tutupnya dibuka, enggak. Leher buli pualami itu dipecahin. Artinya, nothing left. Enggak ada yang ditinggalkan. Semua totally itu dipersembahkan sebagai penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Kita tahu yang sewot di ruangan itu adalah Yudas. Ngapain pemborosan ini? Itu minyak kalau dijual tuh harganya, waduh mahal itu. Seperti gaji buruh selama setahun kalau dijumlah. 300 dinar, waduh ini pemborosan. Tapi Tuhan Yesus berkata, apa yang dilakukan wanita ini? Menyiapkan penguburanku. Ada satu tindakan spesial yang dilakukan, yaitu penyembahan yang spesial. Bukan cuma penyembahan, tapi dia memberi segalanya yang terbaik. Orang mungkin bilang pemborosan sia-sia, enggak. Di mata Tuhan enggak. Karena Tuhan bilang apa yang dilakukan wanita ini,
ini sangat spesial karena menyiapkan penguburanku. Mungkin orang dengar kata penguburan, semua pada nengok kanan kiri. Penguburan? Tuhan Yesus mau dikuburin kapan? Masih lama kali. Mereka gak tahu. Perkataan itu terjadi beberapa hari kemudian. Saudara, inilah worship yang spesial. Dilakukan oleh seorang yang mengasihi Tuhan Yesus. Ketika malaikat itu bertanya, Maria Magdalena itu dengan menangis berkata, Tuhanku diambil orang, aku gak tahu di mana. Please kalau kamu tahu, beritahu saya di mana. Dia merasa begitu kehilangan Yesus dalam hidupnya. Saudara, bagi saya personal, kalau saya merasakan kehilangan hadirat Tuhan itu sesuatu yang berat. Kalau saya mulai melayani, saya menyembah, memuji Tuhan, saya rasa kering, ada sesuatu. Pasti something wrong dalam hati saya, atau ada yang belum saya beresin dengan Tuhan. Biasanya saya begitu. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni kalau saya salah. Nanti kalau saya mulai menyembah Tuhan, saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Oh, itu satu sukacita. Ketika Tuhan Yesus waktu di kayu salib, sebelum dia berkata it is finished, ada satu kalimat yang dia teriakkan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah perkataan dia seperti karena merasa kehilangan. Kok Bapa seperti memalingkan wajahnya. Itu menggambarkan kesepian manusia ketika kehilangan, ketika dijauhkan dari hadirat Tuhan. Maria merasakan hal yang sama. Saudara, ada yang menarik dari ayat ini. Ketika akhirnya Tuhan Yesus reveal himself, menunjukkan dirinya. Tuhan Yesus memanggil dengan sapaan Maria. Satu sapaan yang biasa Tuhan Yesus panggil dia. Yang langsung membuat Maria ngeh, ini Yesus. Banyak orang bertanya sama saya, Pak, kenapa kok Maria gak tahu Yesus? Apa muka Yesus serusak itu ya? Sampai gak bisa dikenalin. Ada interpretasi begitu. Tapi buat saya enggak loh saudara. Sesudah kebangkitan, itu Tuhan Yesus itu bisa dalam wujud yang kadang-kadang kita gak kenal. Ketika berjalan dengan dua orang menuju Emmaus, dua-dua itu bisa gak tahu itu Yesus. Iya kan? Emang Tuhan Yesus pakai masker, pakai topi, kacamata hitam? Enggak. Enggak dikenal. Ketika mereka di Danau Galilea, mereka datang, ada orang bilang, Nana, adakah roti? Adakah makanan lauk pauk padamu? Enggak ada. Ini mujizat terakhir di Danau Galilea. Tebarkan jalamu ke samping kanan. Mereka bilang, siapa nih orang nih? Main nyuruh-nyuruh nih. Akhirnya mereka tebarkan jala. Begitu mereka nangkap ikan. Yang paling ngeh pertama Yohanes. Yohanes langsung bilang sama Yesus, itu Tuhan. Petrus kaget, langsung dia pakai bajunya, dia lompat ke air, dia lari, dia tersungkur di kaki Yesus. They don't recognize, mereka gak kenal Yesus. Kok beda? Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya itu juga hal yang sama. Maria gak ngeh. Sampai ketika waktu dia memanggil Maria dengan sebuah sapaan yang spesial. Di situ dia tahu. Rabuni. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Maria, jangan menyentuh aku. Ayat 18 dikatakan. Ayat 17. Janganlah memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kita mesti ngerti ini maksudnya Tuhan Yesus itu apa sih? Gini, ketika Tuhan Yesus mati, penafsiran di Alkitab berkata dia mengambil alih kuncing kerajaan maut. Dia menang atas maut. Dia mengalahkan kuasa iblis dan maut. Di situ dia rebut dan dia pergi kembali. Dia mempersembahkan, Yesus itu harus datang kepada Bapa untuk mempersembahkan korban yang sempurna. Dia harus mempersembahkan yang namanya korban yang tidak bercacat, tidak bercela itu. Dia bawa kepada Bapa di surga. Itu yang Tuhan Yesus harus lakukan. The first thing, sesudah kebangkitannya dia harus membawa tubuh kemuliaan ini. Sebagai persembahan korban yang sempurna kepada Bapa. Gak boleh dicemari.
korban sempurna. Tapi, perhatikan. Tapi, saya pakai istilah awam sekarang. Tuhan Yesus harus pergi kepada Bapa untuk mempersembahkan tubuh kemuliaan ini. Tapi, on the way, terus pikir, ntar dulu. Kayaknya gak bisa enggak. Yang ini harus dipamitin dulu nih. Coba saudara tangkap maksud saya. Saya mau katakan inilah hak istimewa yang tidak semua pernah bisa lagi mendapatkan. Dan ini yang didapatkan oleh seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Karena kerinduannya akan Tuhan. Orang yang dibebaskan, ditebus dengan cara demikian, itu punya penghargaan luar biasa kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia memberi, gak ngitung-ngitung. Dia memberikan worship yang sempurna, yang sejati buat Tuhan. Dan dia menangis di taman itu di kubur. Dan Tuhan Yesus gak tahan. Lihat ini. Terus pikir, gak, aku harus sapa dia dulu. Karena terlalu berharga. Saudara, saya kalau bayangkan ini, saya bilang, ini adalah special privilege yang gak pernah lagi ada dialami seseorang. Tuhan Yesus sampai bilang, jangan pegang aku belum pergi kepada Bapa. Please. Tapi aku cuma mau kuatkan kamu. Pergilah kepada saudara-saudaramu. Udah, sudah itu Tuhan harus pergi kepada Bapa. Baru a few days later, beberapa hari kemudian, Tuhan baru menyatakan dirinya kepada murid-muridnya di kamar loteng. Saudara, saya melihat ini sesuatu yang istimewa. Kalau sudah menangkap itu, saya rindu menjadi doa kita bersama-sama. Tuhan, saya juga mau jadi orang yang suka menyembah Tuhan dan merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Ada kehadiran Tuhan menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Adakah perjumpaan dengan Tuhan menjadi begitu bernilai sampai kita rasa kehilangan? Aku gak mau kehilangan hadirat Tuhan. Aku gak mau kehilangan the presence of God dalam hidupku. Kita betul-betul rindu, dan kalaupun kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan total. Gak separuh-separuh. Makanya gak heran Tuhan lihatnya spesial. Ini gak bisa enggak nih. Tuhan Yesus harus menyatakan diri dulu kepada dia. Saudara, ini yang saya sebutkan sebagai perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa dari Tuhan kepada orang yang memperlakukan Tuhan spesial. Perlakuan istimewa Tuhan berikan kepada orang yang memperlakukan Tuhan spesial. Memperlakukan Tuhan istimewa. Pasti diperlakukan istimewa. Katakan amin. Saya mau berdoa buat saudara di hari kita merayakan Paskah ini. Saya percaya ada banyak kita sedang mengalami mungkin banyak kegagalan, banyak ketakutan, kekhawatiran dalam hidup ini. Paskah bicara kemenangan. Hari ini saya mau deklarasikan bersama dengan saudara. Tuhan berikan kemenangan buat kita. Tuhan berikan jalan keluar. Saya ketika mempersiapkan ini, saya ingat saya lagi doa, tiba-tiba Tuhan itu taruh April, bulan kemenangan. Saya deklarasikan sampai mungkin belasan kali sendirian. Saya tahu hari ini, mari saudara deklarasikan kemenangan buat engkau. I don't know your situation, pergumulan yang sudah hadapi, tapi saya mau kita deklarasikan kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau buat mujizat bagi kami melalui perjamuan kudus kali ini. Seperti ini kami percaya inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Bilur-bilur itulah luka-luka penderitaan Yesus. Dan juga darah Yesus
Yang kami minum ini bukan sekedar anggur, tapi kami imani ini darah Yesus. Yang menyucikan kami seluruhnya. Yang menjadi jaminan untuk hidup yang kekal. Hidup kami diubahkan, dibaharui. Segala kutuk dilenyapkan oleh kuasa darah Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Layakkan setiap kami. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Percaya mujizat sedang terjadi atas setiap kami. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat ucapan syukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ralabaya rabaya 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 rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Aku berdoa buat keluarga-keluarga mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, setiap pribadi yang lemah dikuatkan kembali. Yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Kami berkemenangan. Kami sekali lagi declare bulan April ini menjadi bulan kemenangan buat kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Katakan Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only I need today. Forever I will praise your name. Mari saja kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya oleh berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang percaya terima berkat Tuhan dalam nama Yesus, katakan amin. Amin. So jangan lupa saudara, keep on believing and keep on worshiping. Kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong. God bless you all. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba. Yuk tepuk tangan di atas kepala, come on. Oleh kesaksian
kita. Dengan iman iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan.